Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Wassalatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, maha abadi dan maha tunggal, yang maha berkasih sayang, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kasih sayangnya untuk kita semua, hingga Allah masih mengizinkan kita untuk tetap melihat indahnya dunia, untuk melihat indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, kepada idola kita, panutan kita, kepada kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah sayyiduna wa habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kepada kita sebagai pengikutnya hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini udah masuk berapa bulan ya? Satu bulan lebih. Salah satu wabah, ada wabah yang disebut dengan corona, dan beberapa dari kita sudah ada yang meninggal. Kurang lebih di Jakarta itu ada kisaran 200 lebih, kurang lebih. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua, Allah angkat derajat mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah anggap remeh suatu perkara ataupun suatu hal, karena seseorang yang menganggap remeh akan menjadi fatal. Begitupun dengan wabah yang terjadi. Ya, kita emang tidak harus dan tidak terus menerus atau tidak harus membuat wabah ini menjadi suatu hal yang sangat menakutkan. Tetap ketakutan kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak harus, wabah ini tidak harus menjadi sebagai hal yang paling ditakuti, tapi kita harus mengambil pelajaran daripada wabah yang terjadi pada saat ini. Bagi setiap orang yang beriman, setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan itu selalu terkait dan harus dikaitkan dengan perilaku manusia. Tidak ada kejadian yang dapat berdiri sendiri, dan tidak ada juga suatu peristiwa dalam semesta ini semata-mata tidak ada kegiatan ekonomi ataupun kejadian yang tidak ada keterkaitannya. Nah, demikian pula dengan wabah yang terjadi saat ini, yaitu yang disebut dengan corona atau COVID-19, yang sekarang menjadi pandemi global. Ya, bukan hanya dilihat dari pandangan kesehatan, tetapi ini terkait dengan semua bidang kehidupan, termasuk berpengaruh dengan ekonomi masyarakat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ada 5 perbuatan yang akan mengakibatkan 5 malapetaka. Yang pertama, tidaklah suatu bangsa mudah mengingkari janji kecuali akan dikendalikan oleh musuh-musuh mereka. Yang kedua, tidaklah mereka berhukum dengan sesuatu yang bukan diturunkan Allah kecuali akan tersebar kefakiran. Yang ketiga, tidaklah merajalela di suatu tempat perjinahan kecuali akan merajalela pula penyakit yang membawa kematian. Dan yang keempat, tidaklah mereka mempermainkan takaran atau timbangan
atau kualitas suatu barang, kecuali akan dihambat tumbuhnya tanaman dan akan disiksa dengan kemarau panjang. Dan yang kelima, tidaklah mereka mengingkari atau menolak suatu untuk mengeluarkan zakat, kecuali akan dihambat turunnya hujan yang membawa keberkahan. Ini hadis daripada diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dari hadis bahwasanya tidak ada suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak ada kaitannya. Ini pasti ada kaitannya dan ada keterlibatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya adalah telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, inti dari kegiatan muhasabah pada setiap kejadian, apalagi yang berskala global ini seperti COVID-19, adalah mengambil ibrah atau mengambil nasihat, mengambil pelajaran, adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan kesadaran daripada tauhid kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, meningkatkan kepatuhan pada syariat Islam sebagai syariat yang kafah, meningkatkan kesadaran untuk terus mencari ilmu, dan meningkatkan kesadaran simpati, empati, dan menolong sesama. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil daripada terjadinya wabah COVID-19 ini. Yang pertama, dengan adanya wabah ini, dengan adanya COVID-19 ini menyadarkan kita bahwasanya semua itu terliput daripada mutlak ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk ataupun manusia yang bisa melawan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia tidak boleh sombong, tidak boleh takabur dengan kekuasaan yang sedang dipegangnya ataupun dengan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh dirinya atau dengan harta yang dimilikinya. Lalu apa pelajaran kedua? Pelajaran kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya melalui rasul-rasulnya untuk ditaati dan diikuti dan diimplementasikan ke dalam seluruh tatanan kehidupan agar manusia hidupnya ini bahagia dan sejahtera dunia dan akhirah, sebagaimana Allah telah tuangkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 51 dan 52. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, sami'na wa ata'na. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Yang ketiga, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran ataupun ibrah yang dapat kita ambil dari wabah ini? Yaitu pengingkaran manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, apalagi disertai mempermainkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah akan mengundang kesulitan dan malapetaka dalam kehidupan ini. Keengganan ataupun ketidakmauan kita dalam melaksanakan
ekonomi syariah secara bebas riba sebagai contoh akan berakibat buruk kepada kegiatan ekonomi itu secara luas. Jadi ajaran-ajaran semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanan-tatanan yang telah disyariatkan oleh agama Islam ini enggan dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Maka ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Lalu apa yang berapa tadi? Yang keempat. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini atau corona, ini mengajarkan kepada kita tentang pola hidup yang sehat, makanan yang halal dan bersih, jasmani, rohani kita yang bersih, rumah tempat tinggal yang bersih, tempat ibadah atau masjid yang bersih dan terjaga dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu sudah menjelaskan bahwasanya bukan cuma sekedar halal yang dicari, bukan cuma sekedar halal, melainkan harus thayyib yang baik. Maka baik ini begini, halal belum tentu thayyib, tetapi thayyib sudah pasti halal. Itu. Jadi harus sesuai halal dan juga thayyib, halal dan juga baik. Maka bisa disebut dengan thayyib juga di sini dengan pola hidup yang sehat, halal, makanan-makanan yang halal dan bersih serta yang makanan yang baik. Kelima, pelajaran yang dapat kita ambil adalah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memperkuat kesadaran untuk mencari ilmu. Karena ternyata walaupun sekarang kita berada di era kemajuan dengan teknologi yang begitu maju, ya ada di dunia kesehatan, dunia kedokteran dan lain-lainnya, ternyata virus corona belum ditemukan obatnya, ya. Jadi ada obatnya belum ditemukan. Ini menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa pentingnya memperkuat kesadaran untuk mencari ilmu. Tentu masih banyak hikmah dan pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari mewabahnya COVID-19. Yang keenam yang saya mau tambahkan adalah pelajaran yang dapat kita ambil bahwa pentingnya hadir di majlis-majlis ilmu. Ya, saat ini kita mengetahui bahwa adanya social distancing, ya, jaga jarak. Ya, maka dalam beberapa waktu majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu bukan dilarang, melainkan dijaga agar tidak menjadi salah satu bukan penyebab, melainkan untuk menghindari daripada penyebaran wabah COVID-19 ini. Sini kita dapat menyadari bahwasanya betapa penting duduk di majelis ilmu, zikir bersama-sama, dan pentingnya kita untuk berkumpul menyerukan nama Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita amat merindui daripada perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Yang berapa? Yang ketujuh yang saya mau tambahkan adalah pelajaran ini bahwasanya betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya. Sekarang beberapa, mungkin nggak semua, beberapa sudah ada himbauan bahwasanya sholat di rumah masing-masing. As-salatu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Ini tentu menjadikan satu hal yang amat sangat dirindukan, oleh para kaum muslimin untuk tetap sholat berjamaah. Dan tentu ini penting, sholat berjamaah, daripada kita sholat sendiri. Ya hadirin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa
menjadi kesadaran untuk diri kita semua, terutama diri saya pribadi, bahwasanya tidaklah Allah menurunkan suatu musibah, suatu bala, melainkan itu ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya tentang dari perilaku kita sebagai manusia. Maka ini perlunya kesadaran dari diri kita semua, bukan hanya perorangan. Seluruh elemen harus bisa menyadari, harus bisa mengambil ibrah dan pelajaran daripada wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bisa dari pejabat, ya, bagaimana mereka menerapkan kebijakan mereka, harus bisa difilter lagi bagaimana mereka menerapkan kebijakan mereka. Dan juga kita sebagai manusia semua, kita harus bisa mengambil pelajaran atau bisa mengintrospeksi diri, bagaimana tingkah kita dan perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, termasuk diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.